materi dari masing-masing materi yang telah saya berikan. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kami akan membahas terkait dengan konsep dari capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar, kemudian masuk pada rumusan-rumusan capaian pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia pada tingkat sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, dan yang terakhir sekolah menengah atas. Oke, untuk menyingkirkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi pertama. Oke, langsung kepada saudari Novita Mutiara Islami, silakan. Baik, saya Novita Mutiara Islami dengan NIM A1M12102 akan membawakan materi. Yang pertama itu pengertian capaian pembelajaran, yang kedua tujuan capaian pembelajaran, dan yang ketiga prinsip pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktik penilaian. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Gosling dan Mon 2001 dalam Mahajan dan Singh disebutkan bahwa pendekatan berbasis hasil untuk mengajar menjadi semakin populer di tingkat internasional. Bahkan sejumlah negara pun telah mengadopsinya secara progresif dalam kerangka kualifikasi nasional seperti QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) di Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 958 Tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini berdasar pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Kemudian yang kedua itu bagian B, tujuan capaian pembelajaran. Tujuan capaian yang pertama itu tujuan capaian pembelajaran tingkat PAUD. Pembelajaran di tingkat PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan pencapaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian tujuan capaian pembelajaran yang kedua yaitu pada tingkat SD sampai SMA. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari suatu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu,
Capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat dan dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian, hal tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penelitian. Capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian yang harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian kita masuk ke bagian 3, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti yang dinyatakan oleh European Commission 2011. Bahkan secara spesifik, Mahjan menyebutkan bahwa capaian pembelajaran harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Konsep taksonomi Bloom sangat sederhana, yaitu yang pertama, sebelum memahami konsepnya ingatlah dengan baik. Yang kedua, pahami sebelum Anda menerapkannya. Yang ketiga, analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Kemudian yang kedua, fleksibel atau sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijajali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan, sedangkan siswa memerlukan waktu untuk tahapan untuk mengupas konsep. Capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas dan yang berfokus kepada guru menjadi fokus kepada siswa. Menurut Harden, karakteristik capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan capaian pembelajaran jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Yang kedua, desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, proses pencapaian disesuaikan dengan CP dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada ketua kelompok. Oke, baik. Pembahasan kedua akan dibawakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Ramadan dengan NIM A1M1211077. Jadi saya di sini akan membahas terkait capaian pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka Belajar, di mana ada tiga fase. Yang pertama, rasional mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian ada tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang terakhir karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, rasional mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan literasi. Semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan-tujuan sosial menggunakan kemampuan literasi. Literasi menjadi kemampuan sangat penting yang digunakan untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat.
Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya. Model utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah pedagogik gender. Model ini memiliki 4 tahapan, yaitu penjelasan untuk membangun konteks atau explaining, building the context, kemudian pemodelan atau modeling, pembimbingan joint construction, dan pemandirian atau independent construction. Kemudian masuk pada tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan yang pertama, akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Yang kedua, mengutamakan dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, kemampuan berbahasa dengan berbagai teks multimodal atau lisan, tulis, visual, audio, atau audiovisual untuk berbagai tujuan dan konteks. Kemudian yang keempat, kemampuan literasi atau berbahasa, bersastra, dan bernalar kritis kreatif dalam bekerja, belajar, dan bekerja. Kemudian yang kelima, kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang cakap, mandiri, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia membentuk keterampilan berbahasa reseptif, menyimak, membaca, dan memirsa, dan keterampilan berbahasa produktif, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Kompetensi berbahasa ini berdasar pada 3 hal yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, yaitu bahasa, mengembangkan kompetensi kebahasaan. Pengembangan kompetensi berbahasa, bersastra, dan berpikir diharapkan membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan literasi tinggi dan berkarakter Pancasila. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup kemampuan reseptif, misalnya menyimak, membaca, dan kemampuan produktif berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Kemudian yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan berbasis genre melalui pemanfaatan beragam tipe teks dan teks multimodal, lisan, tulis, visual, audio, visual. Model pembelajaran menggunakan pedagogi genre, yaitu penjelasan untuk membangun konteks, kemudian pembimbingan dan pemandirian. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran bahasa Indonesia dibelajarkan untuk meningkatkan kecakapan hidup peserta didik dalam mengelola diri dan lingkungan kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan, alam, sosial, dan budaya. Area pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang pertama kemampuan reseptif dan produktif. Kemudian yang termasuk kemampuan reseptif yaitu menyimak dan membaca. Kemudian yang termasuk dalam kemampuan produktif yaitu berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Oke, baik. Yang pertama, menyimak. Menyimak adalah kemampuan peserta didik menerima, membaca, dan memirsa, memahami dan memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik agar dapat menanggapi metatutur. Proses yang terjadi dalam menyimak mencakup kegiatan seperti mendengarkan dengan konsentrasi, mengidentifikasi, memahami pendapat, menginterpretasi tuturan bahasa dan memaknainya berdasarkan konteks yang melatari tuturan tersebut. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menyimak diantaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metagnisi. Kemudian membaca dan memirsa. Membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya, untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Memirsa merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi sajian cetak, visual, dan atau audiovisual sesuai tujuan dan kepentingan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya.
Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca dan memirsa diantaranya kepekaan terhadap fonem, huruf, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa, makna, dan metagnisi. Baik, selanjutnya berbicara dan mempresentasikan. Berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan sopan. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, tertanggung jawab. Mengajukan dan atau menanggapi pertanyaan dan atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media, baik visual, digital, audio, dan audiovisual. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara dan mempresentasikan diantaranya adalah kepekaan. Kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metagnisi. Baik, yang terakhir yaitu menulis. Menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan atau menyampaikan perasaan sesuai konteks. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menulis diantaranya penggunaan ejaan, kosakata, kalimat, paragraf, struktur bahasa, makna, dan metagnisi dalam berbagai jenis teks. Baik, demikian pemaparan terkait bagian rasional, tujuan, dan karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia yang digunakan dalam setiap jenjang sekolah. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Baik, saya atas nama Ferdina dengan NIM A1M121053. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau melanjutkan materi tentang pencapaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di setiap fase. Yang saya akan bawakan yaitu ada 2 fase, yaitu fase A dan fase B. Silakan disimak videonya. Lanjut, capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di setiap fase. Yang pertama itu fase A. Fase A ini umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, MI atau program paket A. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar tentang diri dan lingkungannya. Peserta didik menunjukkan minat serta mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi sederhana dalam interaksi antar pribadi serta di depan banyak pendengar secara santun. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik juga mulai mampu mengungkapkan gagasannya secara lisan dan tulisan dengan sikap yang baik menggunakan kata-kata yang dikenalinya sehari-hari. Baik, selanjutnya itu fase A berdasarkan elemen. Fase A ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama itu elemen menyimak. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan atau didengar, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Selanjutnya elemen membaca dan memirsa. Peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau yang ditayang yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Elemen selanjutnya yaitu berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu merespon dengan
bertanya tentang suatu, menjawab, menanggapi komentar orang lain, teman, guru, atau orang dewasa dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar atau ilustrasi. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu isi informasi yang dibaca, didengar, atau menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik dari diri dan lingkungan. Selanjutnya yaitu elemen menulis. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar, atau cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis atau huruf, dan lain-lain di atas kertas atau melalui media digital. Peserta didik mengembangkan tulisan dengan tangan yang semakin baik. Peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan fiksi yang dibaca atau didengar, menulis teks prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis teks eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu fase B. Fase B ini umumnya untuk kelas 3 SD dan kelas 4 SD. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal yang menarik di lingkungan sekitarnya. Peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informatif, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi. Peserta memaparkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik mampu membaca dengan fasih dan lancar. Oke, selanjutnya berikut fase B berdasarkan elemennya. Elemen yang pertama yaitu menyimak. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan informasi dari media audio, teks atau teks aural, teks yang dibacakan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Selanjutnya elemen membaca dan memirsa. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih. Peserta didik mampu memahami ide pokok atau ide pendukung pada teks informatif. Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau ditayang, yang dipirsa sesuai dengan topik. Selanjutnya, elemen berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mengajukan dan menanggapi pertanyaan, jawaban, pernyataan, penjelasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan aktif. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan diskusi dengan mematuhi tata caranya. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik yang beraneka ragam. Selanjutnya yaitu elemen menulis. Peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, rekon, prosedur, dan eksposisi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Peserta didik terampil menulis tegak bersambung.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM A1N12104. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai capaian pembelajaran pada tingkat SD kelas 5 dan 6, lanjut di tingkat SMP di kelas 7, 8 dan juga kelas 9. Saksikan. Baik, langsung saja. Fase C umumnya untuk kelas 5 dan kelas 6 SD MI program paket A. Pada akhir fase C, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulisan tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informatif. Peserta didik mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Peserta didik memiliki kebiasaan membaca untuk hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Fase C berdasarkan elemen menyimak. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasi ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informatif dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural atau teks yang dibacakan dan didengar dan audio. Elemen membaca dan memirsa. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membaca kata-kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan indah, serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dan teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, dan pantun dan puisi dari teks atau audio visual. Elemen berikutnya yaitu elemen berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutur sesuai kaidah dan konteks, menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan, pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya, menyampaikan informasi dengan fasih dan santun. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi dari diri sendiri dan orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Peserta didik mempresentasikan gagasan, hasil pengamatan, dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis, mempresentasikan imajinasi secara kreatif. Selanjutnya yaitu elemen menulis. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis teks eksplanasi, laporan, dan eksposisi persuasif dari gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi, menjelaskan hubungan kausalitas, serta menuangkan hasil pengamatan untuk meyakinkan pembaca. Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi dari diri sendiri dan orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan menggunakan kosakata yang kreatif. Fase berikutnya yaitu fase D, umumnya untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP MTS dan paket B. Pada akhir fase D, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasikan informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan
kompetensi diri melalui pajanan berbagai teks untuk penguatan karakter. Fase D berdasarkan elemen. Elemen menyimak. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi, audio, visual, dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan evaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Elemen berikutnya yaitu membaca dan memirsa. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Peserta didik menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, empati, atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audio visual. Peserta didik menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan informasi pada teks. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai teks aktual yang dibaca dan dipirsa. Elemen berikutnya yaitu elemen berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menggunakan dan memaknai kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk berbicara dan menyajikan gagasannya. Peserta didik mampu menggunakan ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dan berkomunikasi. Peserta didik mampu berdiskusi secara aktif, kontributif, efektif, dan santun. Peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan dalam bentuk teks informatif dan fiksi melalui teks multimoda. Peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Elemen yang terakhir yaitu elemen menulis. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Oke, baik, kembali lagi dengan saya Ramadan dengan NIM A1M1210077. Jadi saya di sini akan melanjutkan terkait rumusan capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya pada fase E, di mana fase E ini umumnya digunakan untuk kelas 10 SMA dan yang selanjutnya yaitu fase F, di mana fase F ini umumnya digunakan pada kelas 11 dan kelas 12 SMA. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut silahkan simak video berikut. Di sini saya akan memaparkan terkait rumusan capaian pembelajaran pada tingkat SMA atau sekolah menengah atas. Jadi pada sekolah menengah atas ini rumusan tujuan capaian pembelajaran dikenal dengan fase Fase E. Fase E umumnya untuk kelas 10 SMA program paket C. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi serta mengevaluasi informasi dari berbagai tipe teks,
tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu menyintesis gagasan dan pendapat dari berbagai sumber. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Baik, elemen-elemen atau rumusan-rumusan capaian pembelajaran pada tingkat sekolah menengah atas. Di mana kita tahu bahwa kemampuan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada 4, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Jadi, fase E berdasarkan elemen mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama itu menyimak. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arah, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks, baik non-fiksi maupun fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Kemudian elemen yang kedua yaitu membaca dan memirsa. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Kemudian, capaian yang kedua, peserta didik menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro atau kontra dari teks visual dan audiovisual secara kreatif. Kemudian, peserta didik menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta membandingkan isi teks. Selanjutnya, elemen berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah, dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Yang kedua, peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Capaian yang ketiga, peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Kemudian elemen yang terakhir yaitu menulis. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional atau fiksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi, hasil penelitian, dan teks fungsional dunia kerja. Kemudian, peserta didik mampu mengalihwahanakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Baik, kemudian fase F. Fase F umumnya digunakan untuk kelas 11 dan 12 SMA dengan program paket C. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu mengkreasi gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media untuk mengajukan peradaban bangsa. Kemudian elemen capaian rumusan pembelajaran pada fase F. Yang pertama, elemen menyimak. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara, mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Kemudian, yang kedua, membaca dan memirsa.
Peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks, baik non-fiksi maupun fiksi di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Elemen yang ketiga berbicara dan mempresentasikan. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Mampu menyajikan karya sastra secara kreatif dan menarik. Peserta didik mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Peserta didik mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Kemudian elemen yang terakhir yaitu menulis. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, dan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kreatif, dan kritis. Peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut. Peserta didik mampu memodifikasi atau mendekonstruksikan karya sastra untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital. Baik demikian pemaparan materi terkait rumusan capaian pembelajaran pada tingkat sekolah menengah atas. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi terkait dengan konsep capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar, kemudian rumusan capaian pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dimulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Baik, kalau tidak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.